Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Guru MTK, tempatnya belajar matematika. Oke, kali ini kita akan bahas materi Matematika Wajib kelas 11 semester 1 tentang program linear. Ya, program linear ini nanti dipelajari ada beberapa hal ya. Jadi nanti pertama nanti pasti kita nyari tentang ini deh nih, sistem pertidaksamaan kalau kita diketahui gambarnya. Jadi kalau misalkan ada gambar kayak gini, nanti tentukan nih sistem pertidaksamaannya atau kendalanya gitu kan, atau pertidaksamaan yang membatasi daerah himpunan penyelesaian. Nah, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, kalau ada pertidaksamaan diketahui, nah sistem pertidaksamaannya diketahui seperti ini, yang diminta gambar daerahnya itu gimana? Nah, itu bahasan yang kedua. Kemudian yang terakhir nih, kalau misalkan ada gambarnya nih, kemudian ada fungsi objektifnya nih. Nah, yang diminta biasanya berapa sih nilai maksimumnya kalau gambarnya kayak gini nih? Atau kadang juga untuk gambar yang berbeda ditanyakan nilai minimumnya. Intinya, nilai optimum dari sebuah fungsi objektif itu gimana sih cara nyarinya? Nah, gitu. Pastikan kalian menonton sampai dengan selesai dan tidak melewatkan satupun penjelasan. Oke, kita mulai pembahasannya. Ya, yang pertama, di sini kita akan bahas menentukan sistem pertidaksamaan kalau ada gambarnya. Oke, kalau ada gambarnya. Tapi sebelum masuk ke menyelesaikan soal yang ini, nanti saya akan coba arahkan dulu. Pertama, kalau bentuknya kayak gini dulu deh nih. Nah, oke ya. Nah, jadi kalau misalkan kita cuma punya ada satu garis nih ya, punya cuma satu garis doang nih. Kalau ini kan ada dua garis kan. Nah, ini kalau misalkan cuma satu. Tapi kalau dari satu ini kalian paham dan bisa mengerjakannya, pasti nanti ini pun pasti bisa gitu. Caranya gimana? Saya langsung menggunakan cara mudahnya aja ya, trik dalam mengerjakan menentukan pertidaksamaan, tapi kita gunakan persamaannya dulu ya. Jadi kalau garisnya full seperti ini, nanti itu menggunakan persamaan. Kalau garisnya putus-putus, itu nanti dia gambarnya pertidaksamaan tapi nggak pakai sama dengan dia. Oke ya? Tapi kalau dia full seperti ini, ntar pakai sama dengan ya. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Perhatikan, garis ini dia memotong sumbu Y di titik 0,A di sini kan ya. Nah, gitu kan. Nanti yang ada di sumbu Y, kalau memotong sumbu Y ya, jadi syaratnya harus memotong sumbu Y. Kalau dia memotong sumbu Y, dia kali-kali dengan X nih. Kita kalikan dengan X. Nah, gitu kan. Kemudian yang memotong dengan sumbu X, ini kan si B-nya kan ya. Nah, karena memotong dengan sumbu X, maka si B-nya kita kalikan dengan si Y. Nah, gitu. Nanti bentuknya jadi gini dia. Dalam bentuk persamaan, jadinya A dikali X jadi AX. Kemudian ditambah, karena positif ya, A-nya positif, B-nya positif, jadi ditambah BY. Kemudian sama dengan kenapa? Karena garisnya full, nggak putus-putus. Sama dengan apa? Sama dengan A dikalikan dengan B. Gitu. Oke ya. Kemudian karena yang diminta pertidaksamaan, nanti ada daerah himpunan penyelesaiannya. Gitu kan? Nah, misalkan, ini saya mau ganti warna. Misalkan ya, daerah yang atas ini warna ini nih. Misalkan DHP yang atas nih, daerah himpunan penyelesaian ke arah atas. Selama koefisien X-nya positif, jadi ini kalau ini koefisien X positif ya, atau gini. Koefisien X-nya positif. Oke, jadi kalau koefisien X-nya positif, tanda lebih dari sama dengan, atau lebih dari gitu kan ya, atau lebih dari, itu daerahnya di sebelah kanan. Sebelah kanan. Kanan apa? Sebelah kanan garis. Oke, jadi selama koefisien X-nya positif, tanda lebih dari sama dengan atau lebih dari itu dia di sebelah kanan garis untuk daerah himpunan penyelesaiannya. Tapi, yang pertama ya, tapi kalau bentuknya dia kurang dari sama dengan atau kurang dari, nah ini dia di sebelah mana? Kalau ini sebelah kanan berarti ini sebelah kiri, oke? Sebelah kiri garis. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan koefisien X yang positif kayak gini kan, A-nya positif nih. Lebih dari sama dengan itu atau lebih dari, itu pasti sebelah kanan garis. Sedangkan kurang dari sama dengan atau kurang dari, itu pasti sebelah kiri garis. Perhatikan, kalau dari himpunan penyelesaian yang di sebelah kanan, berarti pakai yang mana? Karena di sebelah kanan itu yang lebih dari sama dengan. Maka untuk daerah yang sebelah kanan ini bentuknya pasti gini nih. AX plus BY
lebih dari sama dengan A kali B. Gitu. Kalau lebih dari sama dengan di sebelah kanan, atau di sebelah kanan itu pasti lebih dari sama dengan. Oke ya. Sedangkan yang sebelah kiri, gimana yang sebelah kiri? Yang sebelah sini ya. Ini kan yang sebelah kanan nih. Nah kan, tapi kalau yang sebelah kanan, sebelah kiri, saya ganti dengan warna kuning. Yang misalkan ganti dengan warna hijau ya. Nah, DHP-nya sebelah sini nih. DHP. Maka kalau yang sebelah kiri garis ya, ini sebelah kiri garis. Jadi dia pakai kurang dari sama dengan. Jadi AX plus BY kurang dari sama dengan AB. Gitu ya. Gampangnya seperti itu. Sekali lagi, kalau dia koefisien X-nya positif, tanda lebih dari sama dengan atau lebih dari itu ada di sebelah kanan garis. Jadi kalau di sebelah kanan garis nih lebih dari sama dengan. Sedangkan kurang dari sama dengan atau kurang dari itu ada di sebelah kiri garis. Nah, seperti ini. Oke ya. Sekali lagi kalau pakai sama dengan, bedanya apa dengan yang nggak pakai sama dengan? Kalau pakai sama dengan garisnya full. Kalau nggak pakai sama dengan garisnya putus-putus. Oke? Bisa. Jadi caranya yang tadi nih. Ini ya. Saya kasih kurung nih. Jadi A dikali X, kemudian B dikali Y. Oke, seperti itu. Sekarang kita mulai menyelesaikan si permasalahan yang ada di sini. Caranya gimana? Nah, kita kasih nomor satu-satu dulu. Ini garis yang warna hijau ini garis 1. Ya, nah garis 1 dulu kita cari tahu dulu. Karena dia memotong sumbu Y di 4, berarti 4 dikalikan dengan X. Jadinya apa? Jadi 4X. 4X. Di sini memotong sumbu X-nya di 1. Berarti 1 dikali Y. 1Y atau ditambah Y aja gitu kan ya. Ditambah Y. Karena daerahnya ada di sebelah bawah, sebelah kiri sorry ya, sebelah kiri garis. Sebelah kiri kan? Ini sebelah kiri garis kan nih. Karena di sebelah kiri garis, berarti pakainya apa? Kurang dari sama dengan 4 kali 1. 4 kali 1 berapa? 4 kan? Nah, berarti langsung sama dengan 4 aja. Nah, begitu ya. Kemudian, untuk garis yang kedua, ini nomor 2 ya. Garis yang nomor 2, dia memotong sumbu Y-nya di 2. Berarti jadinya 2 kali X. Jadi 2X kan? 2X. Yang 4 dikalikan dengan Y. Jadinya 4Y. Sekali lagi, ada di bawah dia. Ada di sebelah kiri. Sorry, ada di sebelah kiri garis. Karena ada di sebelah kiri garis, kebetulan kirinya itu di bagian bawah ya. Jadi sebelah kiri atau bawah itu nggak masalah karena di kuadran 1. Jadi sebelah kiri garis itu dia pasti kurang dari sama dengan 2 kali 4, 8 ya. Nah ini kita bisa sederhanakan. Kita bagi 2 semuanya. Jadinya bagi 2 jadinya bentuknya X tambah 2Y kurang dari sama dengan 4. Jadi pertidaksamaannya 1, 2. Sampai di sini selesai belum? Belum selesai. Kenapa? Daerah himpunan penyelesaian ini dibatasi oleh berapa garis? Bukan cuma 2 garis, tapi ada 4 garis. Garis pertama yang tadi kita tulis nih, garis pertama. Ini garis kedua, garis ketiganya yang mana? Garis ketiganya adalah ini dia. Yang garis hitam ini, sumbu Y ini. Nah, ini garis 3. Sumbu Y, nama lainnya apa? Sumbu Y itu nama lain adalah X sama dengan 0. Oke? Berarti garis yang ketiganya adalah X sama dengan 0. Karena ada di kanan, daerahnya berarti lebih dari sama dengan 0. Kemudian, garis yang keempat mana? Garis yang keempat ini dia. Garis yang keempat itu apa? Garis yang keempat itu adalah sumbu Y. Nah, sumbu X, tapi Y sama dengan 0. Sumbu X itu Y sama dengan 0, gitu kan? Jadi, karena ada di sebelah, ini di sebelah mana nih dia? Sebelah kanan sumbu Y kan ya? Sebelah atas lah ya, sebelah atasnya. Sebelah atas sumbu Y-nya dia lebih dari sama dengan 0, karena positif semua dia. Maka, daerah himpunan penyelesaian tadi itu dibatasi oleh, yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga yang ini. Sama yang ini ya, 3, 4. Gitu. Jadi DHP ini dibatasi oleh 4 pertidaksamaan ini, atau nanti dalam bahasa yang lain namanya kendala. Jadi sistem pertidaksamaan dari gambar ini, yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, keempat ini. Gitu. Oke, bisa ya. Jadi dalam menentukan kalau gambarnya memotong sumbu X, sumbu Y, maka kita gunakan kali silang seperti ini tadi. Oke ya? Oke, mantap. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Nah, kalau kasus yang kedua, bentuknya seperti ini. Bagaimana kira-kira? Kalau bentuknya dia, lihat, yang dari sumbu Y ditarik garis 2, sejajar sumbu X. Kemudian dari yang sumbu X ditarik 2 garis kuning nih. Ya.
Itu gimana? DHP-nya kebentuk persegi panjang. Kira-kira gimana tuh? Kalau kita lihat, ini kan tadi saya bilang kalau X itu Y sama dengan 0 kan? Ini Y sama dengan 0. Maka ini pun sama Y sama dengan. Y sama dengan berapa? Y sama dengan 2. Nah ini Y sama dengan 2. Oke ya, jadi karena garisnya tegak lurus sumbu Y dan sejajar sumbu X, maka pasti bentuknya Y sama dengan. Kemudian yang ini dia nih. Dari 1 ke arah kanan, dari 3 ke arah kiri. Ada di antaranya. Kalau ada di antaranya, berarti si daerah himpunan penyelesaian ini dihapit oleh 1 dan 3, gitu kan? Sedangkan dari Y ini ke arah atasnya. Gitu kan? Jadi gimana dia? Jadi gini dia bentuknya. Nah, untuk yang pertama, ini yang pertama ya. Yang pertama ini ya, Y sama dengan 2. Karena dia ke arah atas, oke. Yang satu ya sini. Karena dia ke arah atas, maka gunakan lebih dari sama dengan 2. Karena dia dari 2 ke arah atas. Karena semakin ke atas, semakin lebih dari 2. Oke ya. 2-nya juga ikut serta, karena garisnya nggak putus-putus. Kemudian, dihapit oleh 1 dan 3. Ada terletak pada sumbu X. Berarti yang ini ya. Yang ini dan yang ini itu dia. Yang nomor 2 ya. Nomor 2. Nomor 2 itu bagaimana? Karena terletak antara 1 dan 3, berarti dihapit. Caranya ngapit gimana? Gini dia. 1, terus sampai dengan ketiga, berarti dia kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 3. Jadi dia, si DHP ini terletak antara 1 dan 3. 1 dan 3-nya ikut serta di sana. Nah, X-nya ada di tengah. Jadi, antara 1 dan 3, itu dia ada X-nya. Maka, sistem pertidaksamaan yang membatasi daerah himpunan penyelesaian ya ini. Y lebih dari sama dengan 2. Kemudian, X lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 3. Atau dibacanya bisa 1 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 3. Begitu ya. Jadi, kalau ada garis-garis lurus seperti ini, yang tegak lurus dengan sumbu-sumbunya, jangan bingung. Pokoknya, kalau yang tegak lurus sumbu Y, itu udah pasti Y sama dengan 2. Yang ini kan Y sama dengan 1. X sama dengan 1. Ini X sama dengan 1, yang ini X sama dengan 3. Karena ada di hapit, maka dia terletaknya di antara. Gitu ya, itu kasus nomor 2. Oke, saya rasa bisa lah. Kemudian selanjutnya, nah, kalau bentuknya seperti ini, nah, dia nggak memotong sumbu X, nggak memotong sumbu Y. Artinya, sumbu-sumbunya dalam satu garis ini dia nggak, yang ketahuan cuma satu aja dia memotong sumbu X-nya. Nggak memotong sumbu Y, nggak ketahuan nih, memotong sumbu Y-nya di berapa. Ini pun sama yang warna merah. Memotong sumbu Y aja, dia nggak ketahuan memotong sumbu X-nya di berapa. Itu gimana? Kita gunakan rumus persamaan garis. Oke ya, gunakan rumus persamaan garis lurus. Caranya gimana? Masih ingat gak? Rumus persamaan garis lurus. Rumus PG persamaan garis GL ya. Yang melalui X1, Y1 dan X2, Y2. Apa rumusnya? Masih ingat ya? Yang Y min Y1 gitu kan, per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Gitu kan? Nah, sekarang kita analisis satu-satu. Ini yang warna merah dulu ya. Kita mulai dari yang warna merah dulu. Yang pertama, yang warna merah. Perhatikan yang warna merah ya. Yang warna merah dia melalui titik berapa? Ini dia 0,2 dan 2,3. Jadi 0,2 dan 2,3. Kita gunakan ini ya. Jadi Y min Y1-nya 2 per Y2-nya 3 ya. Jadi 3 kurang 2. 3 kurang 2. Sama dengan X min. X1-nya berapa? X1-nya 0 kan? 0 per 2 dikurangi 0. Nah ini kan Y min 2. Ya Y min 2 aja kan? 3 min 2, 1. X min 0, X bawahnya X per 2. Berarti ini deh. Y min 2 per 1 sama dengan X per 2. Kita kali silang. Kali sini, ini kali sini. Jadinya 2Y min 4 sama dengan X. Gitu ya. X-nya nanti, atau gini, bisa saya tulis gini, yang X-nya langsung sebelah kiri aja ya. Jadinya nanti X sama dengan 2Y min 4. Y-nya pindah ruas. Jadi X min 2Y sama dengan min 4. Nah, ini garis yang pertama. Ingat, koefisien X-nya positif. Oke ya, koefisien X-nya positif. Daerahnya ada di sebelah kanan. Berarti apa dong?
berarti dia lebih dari sama dengan. Berarti dia gambarnya gini nih. Gambar yang ini ya. Jadi dia X min 2Y lebih dari sama dengan min 4. Begitu ya. Nah, ini garis yang pertama. Sekarang kita yang kedua. Yang warna kuning. Nah, yang kedua yang warna kuning ini ya. Yang warna kuning itu dia melalui mana aja? Melalui ini dia ya 3,0 dan 2,3. Jadi dia melalui 3,0 dan 2,3. Pakai rumus yang sama ya. Jadi Y min Y1-nya 0 per Y2-nya 3 min 0 sama dengan X min X1-nya 3 ya. Per X2 min X1. X2-nya 2 dikurangi X1-nya 3. Jadinya Y per 3 sama dengan X min 3 per min 1. Kali silang ya. Kali silang. Jadinya 3X min 9 sama dengan min Y. Y-nya pindah ruas ke sebelah sini ya. Jadinya 3X plus Y sama dengan min 9-nya pindah ke kanan. Jadi 9. 3X plus Y sama dengan 9. Perhatikan ya garis kuning. Ada di sebelah kiri. Ada di sebelah kiri garis. Sebelah kiri garis, koefisien X-nya positif, berarti dia kurang dari sama dengan. Ingat itu ya tadi ya. 3X plus Y kurang dari sama dengan 9. Kenapa pakai sama dengan? Karena sekali lagi, kalau yang pakai sama dengan itu dia garisnya dia nggak putus-putus, tapi dia nyambung. Terakhir yang ketiga. Yang ketiga nih. Yang ketiga nih. Ingat dia, garisnya garis lurus. Tegak lurus sumbu Y sejajar dengan sumbu X, pasti Y sama dengan dong. Pasti ini Y sama dengan 2. Karena ada di atas, maka yang ketiga, di sini aja ya. Oh, di atas. Yang ketiga, berarti karena Y sama dengan 2 dan ada di atas, Y-nya pasti lebih dari sama dengan 2. Maka sistem pertidaksamaan untuk gambar ini, pertama ini, kedua ini, ketiga yang ini. Gitu. Oke, jadi rumus ini penting. Ini pelajaran kelas 8 dulu ya, materi tentang persamaan garis lurus yang melalui 2 titik. Nah, atau misalkan kalian punya rumusnya X-nya sebelah kiri, Y-nya sebelah kanan, itu nggak masalah, sama aja. Atau bisa juga menggunakan rumus yang Y sama dengan MX plus C, itu juga boleh ya. Tinggal kalian enaknya pakai rumus yang mana. Oke, jadi kalau kalian ketemu soal seperti ini, untuk menentukan sistem pertidaksamaannya, gunakan rumus ini. Kalau yang garis lurus aja, berarti itu sudah pasti X sama dengan atau Y sama dengan. Tinggal kita lihat arah daerah himpunan penyelesaiannya kemana. Kalau ke arah atas, untuk Y berarti lebih dari sama dengan. Kalau X ke kanan lebih dari sama dengan, ke kiri kurang dari sama dengan. Oke, ini bentuk yang kedua. Oke ya. Itu udah bentuk yang ketiga tadi ya. Bentuk yang kedua udah tadi. Bentuk yang kedua ini bentuk yang ketiga. Nah, next part. Nah, di video selanjutnya kita akan jelaskan tentang ini. Kalau ada gambar, nih gambarnya ya. Kalau ada gambar yang diminta, nanti, ada pertidaksamaannya, nanti yang diminta gambarnya. Nah, itu gimana? Jadi, gambar daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan berikut. Itu gimana? Nantikan video selanjutnya, jangan sampai kelewatan lah pokoknya. Oke, sampai sini dulu. Jika kalian ada yang ditanyakan, silakan taruh di kolom komentar. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Jangan sampai kelewatan. Tetap stay di channel Guru MTK. Jangan lupa like ya, jangan lupa subscribe, share kepada yang lainnya juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.